Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi duet apologet Kristen yakni Tanpa Ragi dengan Fatimah Sa'diyah yang membahas tentang aturan wanita. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Sebuah negara yang saya sampai ternyuh banget yang namanya Afghanistan. Bayangkan sekarang itu dimasuki yang menurut berita itu oleh Islam garis keras. Saya hanya melihat di TV. Kenapa? Bayangkan itu yang namanya langsung yang namanya anak perempuan tidak boleh sekolah untuk perempuan ditutup, lalu perempuan guru-gurunya ditiadakan, lalu mereka yang pergi keluar, kalau perempuan minta bekerja, NGO itu diminta untuk supaya tidak boleh memperkerjakan mereka. Ini nanti dipikir ntar ada aja yang mau bully saya, terserah. Tapi ini bukan omongan saya lihat di televisi asing dan itu diomongkan oleh banyak sekarang negara. Bagaimana perlakuan lalu seperti itu? Lalu saya ya terus nangis, kebayang gak? Megawati tidak paham. Islam itu sangat menjaga dan memuliakan perempuan. Jadi perempuan di dalam syariat Islam itu enak sekali. Perempuan tidak perlu sekolah, tidak perlu bekerja, hanya perlu urus suami dan anak-anak di rumah aja. Kamu yang tidak paham, Dul. Itu tidak enak. Itu namanya tidak punya kebebasan. Sama seperti burung di dalam sangkar, yang dijaga dibanggakan pemiliknya. Burung di dalam sangkar juga tidak sekolah dan tidak bekerja. Hanya perlu loncat-loncat, terus nyanyi-nyanyi, cuma nyenengin pemiliknya. Perempuan itu adalah manusia yang mempunyai kebebasan dan hak asasi yang sama dengan kamu. Perempuan itu bukan burung, dan juga bukan budak lelaki. Perempuan mempunyai kebebasan dan hak asasi yang sangat tinggi di dalam Islam. Perempuan sangat bebas. Boleh pergi kemanapun juga. Tetapi harus dengan izin suami. Kalau perempuan mau pergi jalan-jalan, akan dijaga oleh lelaki. Selain itu, perempuan juga tidak perlu menyetir mobil. Karena disupirin oleh penjaganya. Jadi, perempuan di dalam syariat Islam itu sangat mulia dan enak. Itu bukan kebebasan namanya. Itu adalah penjajahan dan penjara. Kamu mau kalau kamu harus minta izin Belanda kalau kamu mau keluar dari rumah? Kamu mau, Dul, kalau kamu pergi jalan-jalan dijaga oleh tentara Belanda? Kamu juga mau kalau kamu tidak boleh menyetir mobil sendiri, kemana-mana disopirin oleh polisi. Jadi itu bukan mulia dan enak. Itu namanya penjajahan dan penjara. Setelah melihat kurang lebihnya video pembahasan si TR dan Fatimah Sa'diyah, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Terlalu nekat para apologet ini dalam mengambil sudut pandang untuk menilai, memahami, serta mengklaim tentang ketentuan dalam keyakinan Islam. Ketika kedua apologet Kristen ini melihat dan mendengar penjelasan informasi dari Ibu Megawati tentang wanita di Afghanistan yang dilarang bekerja dan bersekolah,
Mereka dengan cepat mengambil sudut pandang dan mengklaim penjelasan Ibu Megawati dengan menggeneralisir tentang aturan dalam ketentuan wanita dalam Islam. Baik, mari kita ulas. Sebagai pembuka, saya akan menampilkan sebuah ayat dalam Al-Quran, yakni Al-Quran Surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, "Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." Nah, dari ayat Al-Quran tersebut kita dapat melihat bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini tanpa menyebutkan laki-laki atau perempuan. Artinya semua manusia di muka bumi ini ya. Tentu dalam hal ini ada ketentuan syariat Islam yang menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan seperti apa, alias porsinya masing-masing, dalam melihat ayat tersebut yang tertuang secara lengkap dalam aturan Islam. Berbicara mengenai aturan wanita dalam Islam itu sangat lengkap dijelaskan dan diuraikan. Bagaimana kedudukan wanita dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam dunia kerja, dan lain sebagainya. Mengenai penjelasan informasi yang disampaikan oleh Ibu Megawati mengenai pelarangan wanita bekerja dan bersekolah di Afghanistan oleh suatu kelompok mengatasnamakan Islam. Tentu kita sebagai manusia yang berakal dan berpikir tidak langsung menggeneralisir alias sapu rata dalam memahaminya. Karena kita mengetahui sendiri bahwa aturan dalam setiap pemerintahan negara itu berbeda-beda. Ini hanya soal sudut pandang. Contoh, setiap istrinya mau ke pasar, suaminya pasti mengantarnya. Nah, dari situ saja orang-orang bisa memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan suaminya penyayang, ada yang menilai suaminya posesif, dan lain sebagainya. Itu hanya sudut pandang orang. Nah, sekarang saya pengen tanya sama Fatimah Sa'diyah. Jika suami Anda membiarkan Anda keluar rumah dengan pakaian minim atau dengan pakaian style, serta dandanan yang kemungkinan besar mengundang gangguan yang tidak diinginkan, baik gangguan secara fisik maupun secara verbal, apakah suami yang membiarkan Anda itu termasuk suami yang menyayangi Anda atau tidak? Seorang suami akan selalu menjaga kehormatan istrinya, menjaganya dari gangguan fisik, gangguan verbal atau omongan, dan lain-lain. Itu dalam Islam. Jadi bedakan antara kemuliaan wanita dalam Islam dengan yang di luar Islam. Sangat terlihat bedanya dan itu fakta. Jadi istilah sedia payung sebelum hujan akan diterapkan di sini. Atau Anda punya sudut pandang lain bahwa suami yang bertujuan mencegah hal tersebut adalah suami yang overprotective? Jika sudut pandang Anda menyamaratakan hanya karena aturan pemerintahan sebuah kelompok di Afghanistan dengan aturan keseluruhan dari ajaran Islam, itu sebuah kekeliruan plus kenekatan yang luar biasa untuk tetap melestarikan Islamophobia. Ini bisa kita lihat dari fakta yang ada. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus menjadi pemimpin wanita di zaman Rasulullah ini memiliki nama panjang yakni Khadijah binti Khuwailid bin Azad bin Abdul Al-Uzza. Dahulu ia adalah pemimpin bagi wanita Quraisy sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga seorang wanita yang paling kaya dan terpandang. Sebelum ia melamar dan menikah dengan Nabi Muhammad, ia sudah menikah dengan Atik bin Abid, juga Abu Halah At-Tamimi. Meskipun kekayaannya yang tak terhingga, akan tetapi tidak membuat Khadijah sombong. Pasalnya, ia juga terkenal dengan mempunyai jiwa kemanusiaan dan dermawan. Bahkan ia juga menjadi orang pertama yang masuk Islam. Berikutnya, Sayyidah Aisyah merupakan seorang kepercayaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempunyai otak brilian, wawasan luas, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kritis. Sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menjadi pemimpin komunitas Muslim di Jazirah Arab. Berikutnya Nuzaibah, dikenal sebagai Ummu Ammarah. Dia adalah anggota suku Bani Najjar dan salah satu yang paling awal masuk Islam di Madinah. Sebagai sahabat Nabi Muhammad, ada banyak keutamaan yang dikaitkan dengannya. Yang paling diingat tentang perempuan tangguh ini adalah mengambil bagian dalam pertempuran Uhud, di mana dia membawa pedang dan perisai berperang melawan kufar ahli Mekah.
Berikutnya Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar dan kakak perempuan Aisyah. Asma adalah salah satu yang paling awal masuk Islam di Mekah. Dia menikah dengan Al-Zubair bin Al-Awam. Seperti banyak perempuan muslim lainnya, ia berpartisipasi dalam pertempuran Yarmuk melawan Bizantium. Setelah kematian Nabi, dia adalah salah satu otoritas terkemuka dalam ajaran Islam, meriwayatkan sejumlah besar hadis. Tokoh berikutnya Ummu Al-Darda Hujaimah binti Uyai Al-Sugra, salah satu cendekiawan muslim terkemuka dari generasi kedua setelah Nabi. Ummu Al-Darda adalah seorang perawi hadis, guru, dan ahli hukum yang penting. Seorang ahli Al-Quran yang dia hafal di usia muda. Berikutnya ada Rabi'ah Al-Adawiyah, salah satu sufi terpenting dalam tradisi muslim. Ia menghabiskan sebagian besar masa mudanya sebagai budak di Irak Selatan sebelum mencapai kebebasannya. Berikutnya, Fatimah Al-Fihri merupakan putri Muhammad bin Abdullah Al-Fihri, seorang saudagar sukses yang menetap di Fez, Maroko. Ketika Fatimah mewarisi kekayaan ayahnya, ia menginvestasikannya untuk mendirikan masjid dan lembaga pendidikan. Secara bertahap, pendirian berkembang menjadi Universitas Al-Qarawiyyin atau University of Al-Qarawiyyin. Al-Qarawiyyin sekarang dianggap sebagai universitas tertua yang masih beroperasi dan telah meluluskan beberapa tokoh penting dalam sejarah. Sejak tahun 861 hingga sekarang, simposium dan debat rutin diselenggarakan di sana. Berikutnya ada Lubna dari Cordoba. Awalnya seorang gadis budak asal Spanyol. Lubna naik menjadi salah satu tokoh terpenting di Istana Umayyah di Cordoba. Dia adalah sekretaris istana Khalifah Abdul Ar-Rahman III. Lubna juga seorang ahli matematika yang terampil dan memimpin perpustakaan kerajaan yang terdiri dari lebih dari 500.000 buku. Menurut cendekiawan Andalusia yang terkenal, Ibnu Baskual, dia unggul dalam menulis, tata bahasa, dan puisi. Pengetahuannya tentang matematika juga sangat besar, dan dia juga mahir dalam ilmu-ilmu lain. Tidak ada seorang pun di Istana Umayyah yang sehebat dirinya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh wanita muslim yang berpengaruh ya. Dan ini menandakan bahwa aturan wanita dalam syariat Islam itu tidak seperti pemikiran dan pemahaman para apologet Kristen ini yang kerucut dan minimalis. Islam tidak pernah melarang wanita muslimah untuk melibatkan diri mereka di dalam berbagai bidang pekerjaan untuk mencari rezeki yang halal. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, "Dan barang siapa mengerjakan amal soleh, baik lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, mereka akan masuk surga dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasannya sedikit pun." Dalam rumah tangga pula, suami dan istri telah diberikan tanggung jawab masing-masing. Seorang istri berada di bawah tanggungan dan pimpinan suaminya. Walaupun istri mempunyai hak di dalam rumah tangga, terdapat batasan-batasan sendiri. Kemudian Allah menegaskan bahwa wanita berdampingan dengan kaum laki-laki, khususnya dalam prinsip kemanusiaan mereka. Sebagaimana mereka pun memiliki persamaan dengan laki-laki dalam hal pahala dan dosa sesuai dengan amal perbuatan mereka. Nah, ini tercatat di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Jadi, dari keseluruhan, hendaknya kedua apologet ini harus bisa membedakan yang mana memuliakan wanita dengan mendiskreditkan atau menindas perempuan dalam hukum ketetapan syariat Islam. Lalu bagaimana dengan aturan tentang wanita di Afghanistan? Sudah kita bahas di awal bahwa aturan di setiap negara itu berbeda-beda. Di saat Taliban menguasai Afghanistan,
maka mereka menerapkan aturan tersebut yang tentunya ada alasan-alasan tertentu, walaupun penerapannya sangat ekstrim terhadap kebebasan wanita dan terlihat kaku. Tapi perlu digarisbawahi bahwa dalam aturan dan ketetapan syariat Islam membebaskan hak-hak wanita, mensejajarkan derajat laki-laki dan perempuan yang tentunya dengan tanggung jawab dan perannya masing-masing sesuai dengan ketentuan syariat. Jika mau melihat dan tidak menilai secara objektif seperti kedua apologet Kristen ini, tentu akan sangat banyak sekali hal aneh terkait aturan dalam pemerintahan di beberapa negara tentang wanita. Contoh, sebelum tahun 2013, wanita di Perancis tidak memiliki izin memakai celana untuk kegiatan sehari-hari mereka. Bahkan mereka perlu bertanya kepada polisi terlebih dahulu terkait aturan tersebut. Berikutnya, hingga tahun 1964, pengusaha di seluruh Amerika Serikat menolak seluruh lamaran pekerjaan atau promosi wanita manapun hanya karena mereka adalah wanita. Namun saat ini di Amerika Serikat, para wanita sudah diizinkan untuk bekerja dan memiliki hak yang sama untuk promosi dan berkarir di berbagai perusahaan, bahkan pemerintahan. Lanjut, Nigeria tercatat menjadi salah satu negara di dunia yang kerap dikritik oleh para aktivis hak asasi manusia atau HAM lantaran beberapa hukum yang diterapkan masih terkesan memojokkan wanita. Beberapa di antaranya adalah hukum yang menyatakan bahwa seorang suami dianggap sah-sah saja jika ia ingin memberikan pelajaran atau membenarkan kelakuan istri yang dianggap salah dengan cara memukul. Berikutnya, salah satu isu yang kerap dibahas oleh para aktivis perempuan serta HAM adalah masalah marital rape atau perkosaan pada rumah tangga. Bahkan hingga saat ini, sekitar 36 negara di dunia yang tercatat masih membolehkan suami untuk memaksa istrinya untuk berhubungan intim. Salah satu negara yang sering mendapatkan perhatian terkait dengan isu marital rape adalah India. Pasalnya, selama beberapa tahun terakhir ini, India tengah berjuang keras dengan maraknya perilaku perkosaan terhadap remaja putri. Namun, tingginya tingkat perkosaan terhadap perempuan justru tidak mengubah status hukum marital rape di India. Pasalnya, berdasarkan KUHP India, Chapter 375 menyatakan bahwa pemaksaan suami untuk berhubungan seksual terhadap istri dianggap kriminal hanya jika usia sang istri masih di bawah 15 tahun. Hukum ini pun secara tidak langsung melanggar hak asasi seksual wanita untuk menolak berhubungan intim. Berikutnya, pada tahun 2015 lalu, berbagai media membahas hukum Malta yang dinilai mengandung diskriminasi gender. Pasalnya, negara ini memberikan semacam kelonggaran kepada para pria untuk menculik wanita tanpa resiko hukuman jika mereka kemudian menikahi korban mereka. Dalam KUHP bab 9 judul 7 menyatakan, jika pelaku setelah menculik seseorang akan atau mau menikahi korban, maka si penculik tidak akan bertanggung jawab atas penuntutan dari korban, kecuali atas ada pihak yang mengajukan keberatan. Kemudian sesuai dengan hukum sipil, keduanya akan diminta untuk menikah. Dan jika pernikahan terjadi setelah hukuman, konsekuensi hukumannya akan berhenti dan pihak yang dihukum akan atau setelah permohonannya segera dibebaskan dengan perintah pengadilan. Dan masih banyak lagi ya. Ini jika kita memakai sudut pandang kacamata kuda seperti kebanyakan para apologet Kristen ini. Nah, apakah peristiwa-peristiwa di atas kami menganggap itu adalah ajaran Kristen walaupun penduduk tersebut dalam mayoritas non-muslim? Kami tidak sebodoh itu, dan seharusnya lah ketika mereka mengolok-ngolok atau mencoba memojokkan aturan dalam Islam terkait hukum syariat mengenai wanita, justru mereka telah menginjak-injak Bible mereka sendiri. Check this, 1 Korintus 14 ayat 34-35 yang berbunyi, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu,
baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Berikutnya 1 Timotius 2 ayat 11-12 yang berbunyi, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Berikutnya Efesus 5 ayat 22-24 yang berbunyi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tapi sepertinya ini sudah tidak berlaku lagi, karena mereka lebih senang kebebasan yang kebablasan. Kalau patuh, entar diklaim diskriminatif hak perempuan lagi. Ayat berikutnya 1 Korintus 7 ayat 11 yang berbunyi, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, jadi kalau suami atau istri selingkuh atau dizolimi alias KDRT, tidak boleh pisah atau cerai. Sabar aja ya, mungkin inilah yang kebanyakan terjadi sehingga tingkat perselingkuhan kebanyakan dari kalangan mereka. Poligami no, selingkuh yes. Overall, sangat-sangat jelas bagaimana seharusnya wanita diperlakukan dalam ajaran Kristen. Entah ini dilakukan atau tidak, kami tidak berkepentingan. Entah aturan dalam kitab suci mereka hanya dijadikan penghias hidupnya, atau para pendeta yang menyimpan rapat-rapat ayat-ayat tersebut. Ini urusan mereka, urusan rumah tangga mereka. Biarkan mereka menghadapi Tuhannya dengan pertanggungjawaban. Jadi sebelum mengklaim keyakinan orang lain tanpa pemahaman dan pola pikir yang objektif, Anda semua hendaklah berkaca terlebih dahulu, biar tidak nabok diri sendiri dan juga Anda tidak menginjak-injak kitab Anda sendiri. Silakan pemirsa yang menilai ya. Saya rasa cukup, dan nasihat untuk kali ini adalah, andai kata hewan dijadikan khalifah di muka bumi ini, maka kelelawar akan mengajarkan kafir bodoh untuk tidur dengan kepala di bawah. Benarlah kitab yang mengatakan seharusnya manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.